Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lana wa lisa'iril bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul malikul jabbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul mab'utsu lin-nas liyunqidhahum min 'adzabil nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wahai hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini gemuruh suara takbir, tahlil dan tahmid dikumandangkan oleh kaum muslimin di seluruh belahan bumi ini sebagai ungkapan syukur mereka atas segala nikmat dan karunia kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan pada hari raya Kurban ini, utamanya bagi saudara-saudara yang kurang lebih 3 juta orang sedunia yang sedang menunaikan ibadah haji mabrur, yang tidak lain ibadahnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kaum muslimin karena perjuangan mereka, perjuangan yang maha hebat melawan bujuk rayu nafsu dan tipu daya syaitan. Keimanan kita sekali lagi teruji. Akibat ujian yang ada di dalam Ashhurul Hajj ini dituntut 3 hal utama untuk menanggulanginya, yaitu tenaga, harta, dan jiwa. Karena ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan tenaga, baik dalam pelaksanaan rukun-rukunnya seperti tawaf dan sa'i maupun selama dalam perjalanan. Begitu pula dalam beribadah haji harus menyiapkan perbekalan harta yang cukup untuk dirinya dan untuk keluarganya yang ditinggalkannya. Bahkan mereka harus senantiasa bersiap diri untuk berkorban jiwa sekalipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semenjak tadi malam, pagi hari ini sampai terbenam matahari pada tinggal 13 Dzulhijjah nanti, atau dikenal dengan hari-hari tasyrik, kaum muslimin dimanapun berada dan suasana Idul Adha mereka menangguhkan dan mengagungkan asma Allah dengan takbir, tahlil dan tahmid. Suara mereka membahana bersaut-sautan, memenuhi angkasa luas, membuat jiwa orang-orang yang beriman
tunduk menunduk semakin khusyuk. Hari ini kita sekalian dengan penuh tawadhu melaksanakan suatu Idul Adha, dan setelah ini kita menyembelih korban sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang amat banyak, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kurang lebih 3 juta umat Islam pada berdatangan dari segenap penjuru dunia kumpul di tanah suci. Mereka sambut panggilan ilahi dengan bayan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Begitu gemuruh sambutan mereka, berulang-ulang dan berirama. Mereka menuju Baitul Haram, di mana telah bertahun-tahun lamanya mereka idam-idamkan. Untuk mencapai idaman dan cita-cita hidup ini, di antara mereka bekerja keras, berhemat dan menyimpan uang sedikit demi sedikit sampai cukup perbekalan dan ongkos yang diperlukan. Namun mereka semua bersedia dengan rela hati dan terus ikhlas menghadapi segala macam kesulitan, rintangan dan halangan. Tiap-tiap rintangan dan halangan, bahkan penderitaan dalam perjalanan, mereka terima dan ikhlas sebagai bagian dan perjalanan suci yang sedang mereka lakukan itu. Cita-cita hidup dan idaman inilah yang mendorong mereka berani berkorban dengan ikhlas dan penuh tawakal serta sabar yang dikenal dalam pembinaan jamaah haji, yaitu IKTS, ikhlas, tawakal, sabar. Pada hari ini para jamaah haji dari segala penjuru dunia berkumpul di Mina setelah mereka melaksanakan wukuf di Padang Arafah dan mabit sejenak di Musdalifah. Mereka semua memakai pakaian seragam putih yang tidak berjahit yang disebut pakaian ihram. Pakaian seragam inilah melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup yang mempunyai tuntunan nilai-nilai persamaan dalam segi kehidupan. Pada saat ini tidak dapat dibedakan lagi antara orang kaya, orang miskin, orang yang berjabat dan orang yang rakyat biasa. Sama-sama menjadi hamba Allah yang sedang beribadah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji bukan saja merupakan kewajiban pribadi bagi tiap orang yang mampu mengerjakannya, tapi juga mendatangkan manfaat, mengandung hikmah dan nilai-nilai positif yang tidak sedikit, baik bagi kehidupan pribadi maupun dari kehidupan masyarakat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhabriyat min kulli fajid amiq. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka mempersaksikan bagi manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut asma Allah pada hari yang telah ditentukan. Banyak sekali hikmah dan manfaat yang terkandung di dalam ibadah haji. Di antaranya meningkatkan rasa persaudaraan dan jiwa solidaritas di antara umat, menggalang persatuan dan kesatuan, memperluas cakrawala kehidupan, menumbuhkan rasa saling menghormati, menghilangkan rasa rendah diri, dan mewujudkan semacam muktamar umat Islam sedunia. Kaum muslimin dan umat yang berbahagia, sesudah sholat id oleh Allah kita dituntunkan melaksanakan syariat kurban, yakni dengan menyembelih hewan seperti lembu atau kambing. Ibadah kurban ini semula dari masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam
berpuncak pada kerelaan akan menyembelih anaknya Ismail untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji cinta dan sayangnya terhadap anaknya melebihi dari cinta dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disembahnya. Perintah penyembelihan ini diterima sejak tanggal 8, 9 dan 10 Dzulhijjah. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan kepada putranya Ismail sebagaimana disebut dalam Al-Qur'anul Karim dalam As-Saffat yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah." Maka Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar." Dari dialog antara Nabi Ibrahim dan putranya dapat kita fahami bagaimana sikap pasrah dan patuhnya Ismail kepada orang tuanya berkat didikan dan bimbingan dalam melayani iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jawabannya manfaatkan semua sifat keakuannya demi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kokohnya keimanan kedua hamba Allah tersebut karena telah teruji, bukannya mereka goncang melainkan justru melahirkan peneguhan hati senebian nikmatnya hidup yang penuh dengan iman dan takwa Allah, sehingga cobaan yang seberat apapun menjadi ringan dan bahkan membahagiakan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan begitu besar yang telah ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu oleh Islam telah dijadikan dasar syariat berkorban akan dilaksanakan juga oleh kita kaum muslimin sebagai tanda pernyataan kesediaan untuk memberikan pengorbanan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembelih hewan ternak yang dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita. Korban dapat dijadikan ukuran dan tolak ukur pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima daging atau ternak yang kita potong itu kecuali dengan niat pengabdian yang tulus ikhlas seperti disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha lahumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Daging dan darah itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Maka umat Islam janganlah mengabaikan ibadah sosial seperti memberantas kemiskinan, kebodohan, penyakit dan kelaparan, kesengsaraan dan kesulitan hidup yang diderita saudara-saudara kita. Disinilah perlunya para hartawan lebih menyadari di samping melakukan ibadah mahdhah juga mensyukuri nikmat kekayaannya dengan mengeluarkan sebagian harta untuk fakir miskin. Di dalam sejarah Islam yang secara nyata mendorong umatnya untuk memiliki kesadaran sosial ada zakat, infak dan sedekah. Salat dan zakat bagaikan saudara kandung yang tidak bisa dipisahkan. Maka salat adalah berdimensi hablum minallah, dan sedangkan zakat, infak, sedekah adalah berdimensi hablum minannas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sesudah membangun Ka'bah yang diperintahkan Allah kepadanya, kemudian keduanya berdoa agar amal ibadahnya khususnya dalam membangun Ka'bah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Syariat korban adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam.
kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, lalu kita disunnahkan untuk mengikutinya. Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW yang pantas kita teladani perjuangan dan kepemimpinannya. Inilah kita diingatkan untuk sedar dan berkorban secara hablum minallah dan hablum minannas. Kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau adalah Nabi yang tangguh dalam menghadapi ujian dan tugas dari Allah. Dan beliau senantiasa sabar dan ulet dalam melaksanakan semua ujian yang diberikan kepadanya. Dan ujian beliau yang disebut Al-Quran dan As-Sunnah diantaranya diuji dengan taharah pada usia 80 tahun. Berpisah dengan orang tua dan kaumnya, mendakwakan tauhid kepada Namrud. Kemudian beliau dibakar dan dilempar ke dalam api selama 50 hari. Dan beliau berdoa, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka Allah menjadikan api itu dingin. Selanjutnya beliau diperintah hijrah ke negeri Syam setelah diusir oleh orang tuanya, yaitu dari negara Palestina. Ujian yang sangat berat yang terbesar adalah perintah berkorban dengan jalan menyembelih putra kesayangannya. Yang sekian lama mendapatkan putra, tapi dengan iman dan kesabarannya beliau akhirnya lulus dari semua apa yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan beliau sebagai pemimpin umat manusia dan patut diteladani. Hikmah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam layak menjadi contoh bagi umat manusia sedunia agar senantiasa mau berjuang dan berkorban untuk umatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sebelum mengakhiri khutbah saya ini, malah kita berdoa dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami duduk di rumahmu ini dengan cahaya sinar mentari pagi yang cerah ini pula. Kami bermunajat kepadamu. Semoga engkau jadikan hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karuniamu. Ya Allah, jadikan kami, istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang yang saudara dan solehah. Jadikan keluarga kami keluarga yang syakinah, mawaddah, warahmah, seperti keluarga yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keselamatan, kemudahan dan kemampuan kepada kakek nenek kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, teman sahabat kami yang sedang melaksanakan ibadah haji dan suci untuk melaksanakan rangkaian manasiknya. Dan dijadikan setelah kepulangan nanti dijadikan oleh Allah, yaitu haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kita mohon kepada Allah, semoga yang hadir pada kesempatan pagi ini diberi kesempatan oleh Allah sebagai tuyufullah, tuyufur rahman, tamu-tamu Allah, tamu kasih Allah, kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah birikatin wala masyaqqatin ma'assalamah ma'al barakah wa bil maram miran ya Allah maratan ba'da marratin birahmatika marrahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasra abdah, wa azza wa jamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'ihum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbi ij'al hadza bilana amin waj'alni wa nabiyya an na'budu al-asnam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna jarata Makkah wal Madinah bi rikatin wal masyaqqatin ma'as salamah wal barakah wal mumaron. Ya Allah martan ba'da marratin bi rahmatir rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.